Oke, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Ahmad Nazar. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini ya, saya mau bertanya-tanya ya kepada Mbak ini. Siapa? Mami Juna. Nama channelnya Mami Juna teman-teman ya. Juna Vlog. Mami Juna Vlog. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol loncengnya. Iya. Jadi aku mau bertanya-tanya sedikit ya teman-teman ya, mau sembang-sembang sama Mbak Ulfa ini ya. Panggil Mami aja. Mami ya, Mami Juna ya. Jadi Juna. nak tanya ya Mami Juna ya. Mami Juna tuh berasal dari mana? Orang mana? Saya. Oke. Mami sebenarnya berasal gini, orang tua Mami berasal dari Jawa. Dari Jawa. Bapak Malang. Pak Malang. Ibu Surabaya. Tapi Mami dari kecil dilahirkan di Kalimantan. Oh, macam itu. Ya, Kalimantan, Samarinda. Samarinda. Kalau orang Malaysia dia terkenalnya dengan Borneo ya, Borneo. Borneo ya. Kepulauan Borneo. Jadi bawah Sabah Sarawak tuh. Jadi nak tanya macam mana nak boleh Mami Juna tu jumpa Datang dengan sini. Maksudnya berjumpa dengan suami lah, suami. Dan menetap di Malaysia. Iya. Oke, ceritanya tuh dulu sebenarnya Mami jumpa dengan abang dekat sana. Di dekat Samarinda. Samarinda, bukan Mami Juna tu pernah kerja di Malaysia tak? Memang Mami tak pernah datang sini langsung sama sekali, tak pernah. Jadi Mami tuh jumpa husband di sana, di Samarinda. Di Samarinda lah. Masa tu dia ada job dengan satu company apa macam minyak gitu di sana, sebab tempat Mami kan macam kota minyak orang cakap kan. Jadi di sana memang ada tempat pengeboran oil and gas. Macam di itu. Sungai Mahakam tuh. Jadi abang tu kerja dekat situ lah? Masa tu dia ada job kat sana. Tapi dia job saja, dia company Malaysia, tapi job di sana. Diorang dapat job. So masa tu job dia sepatutnya yang sebulan setengah plannya, tapi tahu je lah Indonesia macam mana kan. So delay. So dia terdampar lah 5 bulan. Selama 5 bulan dia dekat sana. Tu yang jumpa Mami tu. Jadi jumpanya macam mana tu? Apakah lewat itu sosmed atau secara langsung? Jumpa secara langsung. Sebab sebenarnya Mami dulu masa jumpa abang, Mami student lagi. Mami masih, orang kalau Indonesia bilang apa? Kuliah tugas akhir kan. Masa itu Mami praktikal. Tapi kalau orang Malaysia cakap apa? Student praktikal. Apa dekat sini university ya, Polis. So masa itu Mami praktikal tugas akhir di salah satu perusahaan pelayaran atau company perkapalan yang menghandle warga-warga asing nih dari Malaysia nih yang bekerja di sana. Contohnya macam pasport diorang. Lepas tu macam kapal diorang tuh nak keluar masuk. Macam ejen lah, ejen perkapalan. Iya, macam itu. Itulah jumpanya dekat situ. Jadi pada masa bila pula itu Mami Juna tu menetap di sini lah? Selepas menikah lah. Selepas menikah menetap di sini? Selepas Mami menikah kat sana. Lepas tu terus abang bawa ke sini. Tapi ada cerita-cerita di dalamnya itu pergolakan dan macam-macam cerita lah. Cerita Mami dengan abang ni tak mudah terus menikah macam tu ya. Ada liku-likunya, ada cerita dramanya, dan itu nanti Mami akan cerita di vlognya Mami. So sweet. Cerita pertemuan hingga perkahwinan karena sangat drama. Drama itu. Isabella. Jadi itu kalau menikah dengan apalah antar negara lah kan. Jadi macam mana tu untuk membuat proses membuat apa itu surat nikah? Okey. Sebab tak tahu ya, sebab Mami dulu alhamdulillah dokumen perkahwinan tu dipermudahkan. Jadi sebab masa tu tak ada pengalaman, jadi Mami hanya macam abang kat sini kan ada jabatan agama semua-semualah, dia jadi minta surat daripada sini apa semua, diorang post. Sebab abang kan dekat sini, Mami dekat sana jauh, jadi melalui post macam surat dari jabatan agama sini dipost kat sana. Lepas tu kita urusan lah dekat sana, dekat jabatan agama dekat Indonesia sana, everything bla 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 sampai resmi. So Mami nikahnya dekat sana. Jadi resmilah ada surat nikah semua. Setelah nikah dekat sana, surat sijil nikah dah dekat sana, Mami datang sini register lagi dekat Malaysia. Jadi dua sijilnya, ada dua. Jadi itu sekarang Mami itu udah punya IC ke apa?
atau pisah? Ya, dah ada, tapi mami IC-nya IC merah. Oh, IC merah. Apa? Penduduk PR, tetap. PR. Penduduk tetap lah ya. Itu Maksudnya apa nama? PR permanent resident. Permanent resident. Sebenarnya mami sudah boleh untuk apply sebagai warga negara, tapi memang mami tak memohon lah. Mami tak memohon sebagai warga negara. Kalau cukup nak buat lah tu PR dah cukup bagi mami, dah cukup dah. Kalau nak buat IC merah itu kita duduk dekat Malaysia ni untuk harus berapa tahun macam itu? Kalau suami atau istrinya di Malaysia 2 tahun dah boleh mohon dah. Dah boleh mohon. Keluar ya? 2 tahun rasanya dah boleh minta permohonan untuk IC merah tu. Sebab kan saya punya kakak ipar pun dia kahwin sama orang sini. So ada masalah. Dia pakai pisah lah, tapi belum keluar lah dia punya IC. Dah berapa tahun? Dah lama, 10 ada dah, 10 tak tahun. dapat lagi. Tapi dia selalu balik. Oh, memang tak boleh kalau. Tapi mami dulu selalu balik juga, tapi mudah minta. Iya kah? Dia tiap tahun tu kalau hari raya dia balik. Macam itu. Tapi mami dulu sebenarnya 2 tahun, tapi sebab mami buat apa? Bodoh, orang kata tak buat, rasanya dah 3 tahun ke 3 tahun lebih baru mami apply. Untuk IC tu. Jadi apa alasan mami tu memutuskan untuk tinggal di Malaysia macam itu, untuk membuat IC merah itu? Apa alasannya? Alasan tinggal di Malaysia yang pertama suaminya orang Malaysia. Jadi sebagai seorang istri harus ikutlah kemanapun suaminya pergi kan. Jadi kalau suaminya orang Malaysia, sebagai istri ni ikut je lah, follow. Ya, betul, kan betul. Kita ikut je, dan anak-anak semua di sini, anak-anak pun warga negara Malaysia. So memang mami harus buatlah setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya mami ada IC merah, itu bagi mami dah cukup dah. Walaupun mami tak memohon untuk warga negara dan rasanya belum ada keinginan gitu untuk tukar warga negara tu, belum lagi, sebabnya kan orang tua mami masih ada di sana, mami pun masih nak ulang alik semua kan. Lagipun anak-anak mami sebenarnya mami dah daftarkan 2 kewarganegaraan ganda. Oh, macam itu. Boleh karena pada tahun 2008 pemerintah Indonesia mengeluarkan satu perintah bahwasanya mana-mana warga negaranya, rakyatnya yang menikah dengan orang luar negeri, maksudnya orang luar negara, mereka boleh memohon afidavit, namanya surat afidavit. So afidavit itu adalah perakuan untuk kewarganegaraan anak. Berarti anak-anak mami semuanya ada 2 warga negara, Indonesia dan juga Malaysia. Tapi juga surat itu hanya berlaku hingga 18 tahun. Oh, 18 tahun. Hingga anak tu umur 18 tahun dah tak boleh digunakan. So maksudnya anything happen yang terjadi dengan mami di sini, anytime mami boleh balik ke sana bawa anak-anak tanpa tak payah visa, tak payah apa, jadi tak payah susah gitu kan. Kita kan tak tahu umur manusia, kan kita tak tahu kan. Macam itulah. Jadi setiap tahun balik? Tak juga. Sebab anak-anak sekolah. Jadi agak susah. Jadi selalunya mami balik time raya lah. Oh, time raya balik lah. Time raya balik, tapi bergiliran. Sebab kan dekat sini ada ibu mertua kan. Jadi tahun ini raya sini, tahun depan raya sana. Betul. Ada giliran lah. Dan seharusnya raya tahun ni mami raya sana. Berhubung ada COVID-19 jadi batal. Jadi ini kan mami ini udah berapa tahun duduk dekat Malaysia? Dah 16 tahun. 16 tahun. Jadi pastilah ada itu suka dukanya kan? Banyak. Dukanya pasti ada. Tak mungkin tak ada duka, sebab biasalah orang baru menikah kan, bukan terus senang. Bukan terus seperti orang bayangkan macam mami ni, menikah orang Malaysia ni sebab kaya. Itu tak betul pandangan seperti itu. Karena mami mula-mula kahwin, abang tu pun baru je bekerja di syarikat itu, rasanya 6 bulan dia baru bekerja. Jadi duit tabungan pun tak ada lagi. Terus udah ketemu orang kata makwa di sana, cewek sana, terus nak menikah, so tak ada persiapan. Jadi memang masa lepas nikah susahlah dulu hidupnya. Hidup bukan susah sekali, tapi apa adanya lah, macam bersusah-susah dahulu, slow macam itulah. Tapi di Malaysia ni best lah kan? Di Malaysia ni alhamdulillah lah, okey lah. Mami rasa banyak sukanya daripada dukanya lah. Paling dukanya dari segi gitu je, macam mula-mula kahwin dulu nak makan pun tak ada duit, itu dah pernah rasa. Sampai tukar duit siling nak makan pun pernah. Macam benda-benda macam tu dah pernah rasa. Pertama kali kesini nikah tu, mula-mula nikah. Karena kan duit dah habis untuk kenduri kan. Pokoknya banyak cerita. Itu pun suaminya mami dulu menikah tu ambil pinjaman bank.
untuk biaya pernikahan itu. Jadi sangat luar biasa. Jadi masa itu sebab dia pun tak ada saving dan memang nikah pakai duit sendiri. Jadi nak tak nak dia ambil loan masa itu. Jadi selepas menikah menanggung hutang. Jadi susah dulu lah masa itu, dan sekarang alhamdulillah banyak senang lah. Jadi suami sekarang kerja apa dia? Dia dari dulu sama kerjanya, dia kerja dalam bidang oil and gas. Oh, oil and gas. Besar tu gaji. Boleh lah. Cukup lah untuk menghidupi anak-anak isteri. Ya, kadang tak sangka Mami ya. Jauh dari Samarinda ke Kuala Lumpur ni ada berapa jam tu kalau naik pesawat? Oh, masa dulu ada direct flight. Direct flight itu maksudnya daripada Kuala Lumpur dia terus ke Balikpapan. Balikpapan kalau dari Balikpapan menuju ke Samarinda itu sekitar 3 jam naik kereta. Naik kereta 3 jam. So masa 3 tahun lepas kan ada krisis oil and gas jatuh. Ingat tak? 3 tahun lepas. So masa tu abang pun lama tak ada kerja. Dan orang-orang Malaysia pun banyak yang oil and gas pun banyak yang jatuh, tak ada kerja. Dan masa tu flight ke Balikpapan pun tak ada, sampailah sekarang. So kalau nak balik sekarang kena transit Jakarta ataupun Surabaya, kemudian baru pergi ke Samarinda. Macam itu. Oke guys ya, jadi ini Momi Juna ini walaupun dia dekat Malaysia ni boleh dikata berjaya lah, tapi dia tetap ingin menjadi YouTuber ya, ingin berkarya di bidang itu apa? Digital ya. Dalam bidang per-YouTubean. Dalam bidang per-YouTubean. Jadi entertainment sebenarnya kita ni. Entertain. Jadi teman-teman ya, kalau ingin menjadi seorang YouTuber itu kita harus belajar sama orang yang udah channel yang berkembang ya, seperti Mami Juna ini. Saya teman-teman ya lagi belajar, tengah belajar. Lebih dulu. Mami lebih dulu tapi lambat dia. Mami baru sebulan lebih. Mami Juna dalam sebulan bisa mencapai udah berapa dah? 2000. Tak tahu, saya belum tengok lagi yang hari. Saya ingat 2000 lah. Pagi tadi 1700 lah subscriber, tapi petang ni tak tahu berapa. Tapi itu semua bukan kehendak kita, itu semua rezeki Allah kan. Udah ada yang Tuhan yang ngatur ya. Ngatur rezeki kita Allah. Berusaha ya kan? Tapi yang menentukan Allah. Yang menentukan Allah. Begitu guys ya. Sekian dulu videonya guys ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe channel Ahmad Nazar dan Mami Juna Vlog. Oke, sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.